Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2 materi lingkaran. Kali ini subbab kita belajar tentang kedudukan titik, kedudukan garis, sama satu lagi mungkin nanti ada mencari titik potong. Sebelum mulai, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buat yang nggak paham boleh diulang-ulang lagi ya videonya. Oke, kita lanjut materi yang sebelumnya, tapi tetap sama ya, kita pakai materi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan kita bahas tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini juga dipakai di subbab yang ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang kedudukan kedudukan titik ya. Jadi kan ada dua nih, ada garis sama titik. Ini yang pertama dulu ya. Yang pertama itu, ini kelihatan nggak ya? Yang pertama, kedudukan miring ya, kedudukan titik. Oke, kedudukan titik. Nah, di sini tuh ada 3 macam. Jadi misalkan di sini saya punya lingkaran. Nah, lingkarannya kayak gini. Ini pusatnya di tengah-tengah ya. Nah, boleh dikasih nama ini P pusatnya. Nah, titik itu ada 3 kemungkinan di dalam lingkaran. 3 kemungkinan posisi. Posisi pertama, misalkan di sini saya punya titik A. Titik A itu ada di X, Y gitu ya. Nah, si A ini kemungkinan pertama, dia bisa aja berada di luar lingkaran. Ini adalah kemungkinan pertama. Saya tulis di sini ya, di luar lingkaran. Terus dia juga bisa aja pas banget di lingkarannya. Nah, ini titik A. Saya tulis gini lagi. Clue-nya itu biasanya kata kuncinya pada lingkaran, bisa juga di lingkarannya, bisa juga tepat gitu ya. Jadi kalau ada pas, pada, di, tepat, itu pasti pas banget di bagian lingkarannya. Entah di sebelah sini, atau di sebelah sini, yang jelas dia pas banget di bagian lingkarannya. Gitu ya. Terus kemungkinan yang ketiga, nanti titiknya itu ada di bagian dalam. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya dia ada di bagian dalam lingkaran. Saya tulis gini ya, titik A-nya di sini. Nah, ini ada di bagian dalam lingkaran gitu ya. Nah, terus nanti kalau di soal cara taunya itu titiknya ada di bagian luar, pada, atau di dalam lingkaran itu gimana? Caranya cuma satu, yaitu diapain? Caranya disubstitusi. Substitusi kemana? Ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, sebelumnya kita udah belajar persamaan lingkaran. Ada 2 bentuk, ya enggak? Ada bentuk umum sama satu lagi bentuk baku. Kita tulis yang pertama. Ini review ya, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Yang pertama, ada yang namanya bentuk baku. Nah, ada 2 tuh. Ada yang pusatnya di 0,0. Kalau pusatnya di 0,0, itu persamaannya apa nih? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Yang kedua, kalau pusatnya di A, B. Kalau pusatnya di A, B, ini persamaannya jadi X min A dikuadratin ditambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Satu lagi yang terakhir, ada yang namanya bentuk umum. Bentuk umum pusatnya di A, B ya biasanya ya. Ini bentuknya penjabaran dari yang atas ini. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan N0. Nah, ini persamaan yang udah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di sini tengah-tengahnya itu ada tanda apa? Sama dengan gitu ya. Bu Heni bagi jadi 2, ada ruas sebelah kiri sama ruas sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah sini ini namanya ruas kiri ya. Yang ini namanya ruas kanan. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ini sama nih, yang sebelah sini ruas kiri. Nah, ini ruas kanan. Nah, untuk menentukan si kedudukan itu tadi kan caranya disubstitusi ke persamaan lingkaran. Jadi nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nanti di sini titik di dalam gitu ya lingkaran, jika setelah disubstitusi hasil dari ruas kiri itu nilainya kurang dari ruas yang sebelah kanan. Jadi setelah disubstitusi, hasil yang kiri itu pasti nilainya lebih kecil dari yang sebelah kanan. Sementara kalau titik berada
pada lingkaran, dia itu hasilnya nanti setelah disubstitusi, ruas yang kiri harus sama dengan ruas yang sebelah kanan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau titik berada di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran berarti ruas kiri yang sebelah kiri itu pasti lebih besar dari ruas yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi semuanya sama, baik yang bentuknya umum, bentuknya baku, kemudian yang pusatnya di 0,0 atau pusatnya di A, B. Ingat aja ketika ditanya posisi titik, kalian substitusi, kemudian cek yang kiri itu sama yang kanan kira-kira besar yang mana. Kalau yang kiri lebih kecil dari yang kanan, berarti dia titiknya berada di dalam. Terus kemudian kalau ruas yang kirinya sama dengan yang kanan, berarti sama dengan gini ya, berarti titiknya pada lingkaran, gitu ya. Sekarang kita ke contoh aja. Contoh, sebenarnya kalau ngerjain ini kalian mau gambar boleh, atau mau pakai cara langsung ini boleh juga. Ini Bu Heni pakai cara yang pertama dulu kalau digambar ya. Misalnya di sini saya punya gini, tentukan posisi titik berapa ya, misalkan 5,6 terhadap THD gitu ya, terhadap lingkaran. Di sini saya punya lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini materi persamaan lingkaran kemarin. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kalau cuma begini doang, artinya dia pusatnya itu pasti di 0,0. Nah, yang belakang jari-jarinya gimana? Karena yang belakang ini 4, kan di rumusnya kemarin apa sih? R kuadrat, bukan? Kalau R kuadratnya 4, berarti jari-jarinya sama dengan 2. Misalkan ini cara pertama, kita mau ngerjain pakai cara gambar. Kalian boleh gambar diagram kartesiusnya dulu. Jadi misalkan di sini boleh digambar. Nih, bidang kartesiusnya, ini sumbu X-nya, yang ini sumbu Y-nya, ini pusatnya ya, pusatnya di 0,0, kemudian jari-jarinya 2. Kalau jari-jarinya 2 berarti ke kanan dia panjangnya 2, ke kiri juga 2, berarti di sini min 2 ya, ke atas dia juga 2, ke bawah juga sama, dia 2, berarti min 2. Nah, kalau digabung kira-kira bentuknya gini lah ya. Nah, ini lingkarannya, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2. Kemudian sekarang mau gambar 5,6 ya, udah jelas pasti ini kan 2 ya, 3, 4, 5, ini 5, 6 kira-kira sinilah dihubungin. Nah, gini, berarti ini adalah titik, misalkan ini P ya, titik P sebelah sini. Nah, titiknya di sebelah sini, lingkarannya di sebelah sini, berarti kan udah jelas si titiknya berada di mana, di luar lingkaran, gitu ya, kalau ngerjain pakai gambar. Kemudian kalau mau pakai cara substitusi gimana? Ya nggak apa-apa, lebih gampang, jadi nggak perlu gambar. Jadi nanti kalian tinggal substitusi. Bu Hani tulis sini ya, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa tadi? 4. Nah, kalian ganti, ini titiknya 5,6, ini X-nya 5, Y-nya 6 dimasukin ke sini. Berarti 5 dikuadratin ditambah 6 kuadrat, di sininya 4, gitu ya. Jadi di sini tandanya abaikan dulu. Nah, 5 kuadrat kan 25, 6 kuadrat itu 36, 25 tambah 36 berapa? Dapat 61 yang sebelah kiri, kemudian 4-nya di sebelah kanan, hasilnya 4. Ini nggak kelihatan ya, 4. Nah, gitu. 61 sama 4 lebih besar yang mana? Lebih besar yang kiri kan? Karena yang sebelah kiri itu ruas kirinya lebih besar dari yang ruas kanan. Berarti tadi kalau ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka posisinya ada di luar lingkaran, gitu ya, di luar lingkaran. Jadi sekali lagi caranya ada 2, boleh pakai gambar kayak gini atau boleh pakai cara substitusi. Tapi Bu Heni saranin pakainya yang cara substitusi. Kenapa? Karena kalau pakai bidang kartesius digambar kayak gini, ini kan kebetulan rumusnya gampang, kemudian juga angkanya kecil, jadi masih gambarnya juga masih gampang. Tapi kalau misalkan di sini persamaannya ada banyak, kemudian angkanya juga besar, kalian harus gambar, itu repot ya. Tapi boleh pilih sih, terserah kalian ya. Jadi caranya ada 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Contoh yang kedua berarti ya, misalkan gini, selidiki posisi titik. Misalkan di sini saya punya titik berapa ya, 6,3 terhadap terhadap lingkaran
Misalkan di sini ada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat, terus dikurangin 6x ditambah 2y min 15 sama dengan 0 gitu ya. Nah di sini ada titik 6,3, mau dicari posisinya terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x tambah 2y min 15 sama dengan 0. Nah kalau kalian lihat tadi contoh yang pertama yang ini, yang A gitu ya, sama contoh yang kedua yang B, ini bentuknya pusatnya di 0,0. Sementara ini bentuk umum pusatnya di A, B, nggak masalah. Intinya yang kalian hafal yang ini aja, antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalian substitusi, titiknya kan 6,3 nih, berarti 6 sebagai x-nya, y-nya sebagai 3 gitu ya. Substitusi ke sini berarti masukin ke sini ya. Berarti ketika disubstitusi jadi 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 6 dikali x-nya 6 ditambah 2 dikali y-nya 3 dikurangi 15. Yang kanan nilainya 0, diamin aja gitu. Kita hitung 36 ditambah 9 min 36 ditambah berapa nih, 2 kali 3 6 min 15. Yang kanan 0 gitu kan ya. 36 kurangi 36 habis. 9 ditambah 6 berapa? 15 ya. 15 kurang 15 berapa? 0. Oh ternyata yang kiri 0, yang kanan juga 0. Kanan kirinya 0, berarti tandanya sama dengan. Karena sama dengan berarti posisinya ada pada lingkaran gitu ya. Ini yang pertama lagi. Coba lagi. Misalkan di sini titiknya titik B. Titik B-nya itu di 3,5. Sama ya, ke sini juga. Ke siapa tuh, lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x ditambah 2y min 15 sama dengan 0. Pertanyaannya masih sama, selidiki posisinya di mana. Berarti substitusi lagi, x-nya cuma diganti dengan 3, y-nya diganti dengan 5. Masukin ke sini 3 kuadrat tambah 5 kuadrat min 6 dikali x-nya 3 ditambah 2 kali y-nya 5 dikurangin berapa? 15. Yang kanan 0 gitu ya. Yang ini 9 ditambah 5 kuadrat 25, 6 kali 3 18 berarti min 18 ditambah 2 kali 5 10 dikurangin 15. Yang kanan 0. Tambahin 9 tambah 15 9 tambah 25 berapa? 34 ya. 34 dikurangin 18 16. Ya nggak sih? 16 ya. 16 tambah 10 26 dikurangin 15 dapat 11. Ini 11, yang ininya 0. Nah yang 11 sebelah kiri itu tandanya pasti lebih besar dari 0, karena 11 nilainya lebih besar dari 0, berarti tandanya lebih dari. Nah karena tandanya si ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, ya kiri lebih besar dari kanan, berarti posisinya apa? Dia berada di luar gitu. Sampai sini paham ya? Jadi untuk menentukan posisi titik, caranya cukup satu, yaitu disubstitusi. Cluenya cuma 2, pahami ruas kiri sama ruas kanan. Ketika di dalam lingkaran berarti yang kiri harusnya lebih kecil dari yang kanan. Kemudian kalau pada lingkaran berarti yang kiri harus sama dengan yang kanan. Yang ketiga kalau di luar berarti yang kiri itu harus lebih besar dari yang kanan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini buat yang kedudukan titik. Sekarang yang kedua. Kita bahas tentang kedudukan garis. Nah, buat kedudukan garis sama titik tuh beda nggak sih? Ya kurang lebih posisinya memang sama. Jadi misalkan di sini sama nih, ada lingkaran, gitu. Kemudian ada garis. Ini pusatnya di sini ya, P. Nah, garisnya itu dia punya 3 kemungkinan juga. Garisnya itu ada di luar lingkaran, garisnya itu pada lingkaran, sama satu lagi garisnya ini. Tapi ini namanya bukan di dalam ya, karena kan kalau di dalam bisa aja gini doang garisnya. Nah jadi kata-katanya aja yang berubah, paling istilahnya di sini kalau berada di dalam gini, dia memotong di 2 titik. Cluenya memotong di 2 titik. Nah kalau yang ini pada lingkaran, bisa pada, atau clue istilah lainnya adalah menyinggung. Nah, ketika menyinggung berpotongan nggak sih? Di sini berpotongan ya, tapi cuma di 1 titik. Beda sama yang ini. Kalau ini kan memotong di 2 titik. Titik mana? Titik ini sama titik ini. Jadi memotong lingkarannya, gitu ya. Jadi menyinggung atau boleh juga disebut sebagai memotong. Cuma memotongnya di 1 titik, gitu ya. Kalau yang ini dia berada di luar, atau boleh juga ditulis tidak memotong, atau
dia juga tidak menyinggung gitu ya. Jadi bisa di luar, bisa tidak memotong atau tidak menyinggung gitu ya. Nah, terus untuk menentukan kedudukan garis itu caranya gimana? Kalau tadi si titik itu disubstitusi, tapi kalau garis itu kita pakai metode diskriminan. Jadi pakai substitusi juga sih. Substitusi, tapi pakai metode diskriminan. Gitu ya. Diskriminan itu apa sih? Jadi diskriminan itu kalau kalian belajar persamaan kuadrat, hubungan antara variabel A, B sama C gitu ya. Ada rumusnya sendiri. Kita lanjut dulu ya. Di sini kemungkinan yang pertama. Tadi kemungkinan pertama itu kalau titiknya misalkan memotong gitu ya. Kalau memotong di 2 titik tapi ya. Di 2 titik. Syaratnya si diskriminannya harus lebih dari 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia menyinggung. Kalau menyinggung berarti si diskriminannya harus sama dengan 0. Satu lagi yang terakhir, kalau dia berada di luar atau tidak memotong atau dia juga tidak menyinggung. Nah, kalau yang ini karena berada di luar berarti diskriminannya kurang dari 0. Kurang lebih sama lah ya sama ini, pasti tandanya 3, kurang dari, lebih dari, sama satu lagi sama dengan gitu kan. Terus supaya lebih paham mungkin kita ke contoh aja. Oke, contoh ya, ini boleh dibalik. Contohnya misal kita mau cari posisi garis. Contoh, selidiki. Yang pertama nih ya, selidiki posisi atau hubungan juga boleh sih, hubungan garis Y sama dengan 3X tambah 2 terhadap lingkaran. Kan di sini ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X min Y tambah 1 sama dengan 0. Kita suruh selidiki nih posisi garisnya di mana. Berarti kan kemungkinannya ada 3 ya enggak? Garisnya ada di luar tadi, kemudian garisnya menyinggung atau garisnya memotong ya enggak? Terus tadi untuk menentukan caranya, yang pertama disubstitusi. Cara substitusinya gimana? Di sini kan ada 2 variabel. Kalau kalian lihat ada variabel X, ada variabel Y gitu ya. Jadi boleh diganti X-nya atau boleh diganti Y-nya. Berhubung di sini sudah diketahui Y sama dengan 3X tambah 2, berarti kalian ganti aja Y-nya. Jadi di sini kalian substitusi X kuadrat ditambah Y-nya diganti, masukin ke sini, Y-nya 3X tambah 2, ikutin. 3X tambah 2 dikuadratin. Ini Y yang lama, nih yang baru ya, diganti X, variabel X plus 4X min Y-nya diganti 3X tambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Dibuka kurungnya semua, berarti jadi X kuadrat ditambah, buka nih 3X dikuadratin, 9X kuadrat. Kemudian 2 kali 2 4, 4 kali 3 dapat 12X ditambah 2 kuadrat 4. Tulis lagi plus 4X, buka kurungnya, min kali 3X min 3X, min dikali 2 min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Tambahin yang variabelnya sama. Di sini kan ada X kuadrat sama 9X kuadrat, tambahin berarti dapat 10X kuadrat. 12X tambah 4X 16 ya. 16 dikurangin 3X berarti plus 13X. Gitu bukan? Gitu. Terus 4 dikurangin 2, 4 kurang 2 berapa sih? 2 ya? 2 tambah 1 3, tambah 3 sama dengan 0. Nah, udah sampai sini, karena udah nggak ada yang bisa dikerjain lagi, nah kita bisa langsung pakai metode diskriminan. Diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan ada rumusnya, B kuadrat min 4AC. Ini materi SMP nih. D sama dengan B kuadrat min 4AC. A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Jadi kalau misalkan di sini Bu Heni punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalian perhatiin ini. Ada
tiga suku di sini. Ada variabel x kuadrat, x sama ini konstanta ya. Jadi A itu adalah angka di depan x kuadrat, B itu adalah angka di depan x. Nah, C-nya adalah konstanta yang enggak ada variabel x-nya. Nah, kalian masukin ke sini berarti D sama dengan, nah di sini A-nya berarti siapa dong? A-nya 10, B-nya 13. Iya. Ininya berapa? B-nya 13, terus C-nya dapet 3. Gitu ya. Oke, habis itu udah dapet kayak gini, baru kalian masukin B-nya. B-nya berapa? 13 kuadrat min 4 dikali A-nya 10 dikali C-nya 3. Berarti D sama dengan 169. Yang ini 40 kali 3 berarti 120. Ketika dikurangin dapat berapa sih? 49. Nah, 49 ini kan lebih dari 0. Tadi kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya apa? Memotong. Lihat ya. Memotong di 2 titik diskriminan lebih dari 0. Jadi hasil dari D-nya ketika lebih dari 0 artinya dia memotong. Gitu deh. Berarti di sini kedudukannya adalah memotong. Kurang lebih nanti ketika kalian gambar, ini lingkarannya. Lingkaran ini persamaan lingkarannya, kemudian garisnya gini. Nah, memotong di 2 titik gitu. Ini titik A, ini titik B. Kemudian nanti ada soal lagi sih sebenarnya yang nanya, kira-kira tuh titik potongnya di mana sih? Jadi Bu Heri lanjutin dari soal nomor 1 ya. Kalau yang ini saya kasih A aja deh, selidiki ternyata posisinya memotong. Kemudian yang B, misalkan pertanyaannya agak dirubah. Pertanyaannya misalkan tentukan titik potong dari garis, saya tulis lagi garisnya ya, Y sama dengan 3X tambah 2. Titik potong dari garis ini dan lingkarannya masih sama, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X min Y ditambah 1 sama dengan 0. Gini ya. Pertanyaannya bukan selidiki lagi, tapi tentukan titik potongnya. Nah, kalau misalkan kita nggak ngerjain soal yang pertama ini, gini ya, terus soalnya kayak gini, tentukan titik potong. Kalau udah ada keterangan titik potong dari garis ini dan ini, otomatis posisinya itu dia nggak mungkin di luar. Posisinya ada 2, menyinggung atau enggak dia memotong gitu ya. Jadi nggak mungkin ditanya posisi lagi kalau udah kayak gini, pasti yang ditanya adalah titik potong gitu kan. Nah, terus untuk menentukan titik potong gimana? Caranya sama banget kayak nomor 1. Jadi langkah pertama adalah substitusi ke sini, Y-nya dimasukin ke sini kan tadi, dapat, tapi kita nggak perlu cari diskriminan, karena cara diskriminan ini dipakai untuk menentukan apa tadi? Menentukan posisi. Karena nggak nanya posisi, berarti stop sampai sini aja. Jadi Bu Heni langsung ke sini ya, saya langsung tulis 10x kuadrat ditambah 13x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bedanya kita nggak pakai diskriminan, tapi kita pakai pemfaktoran. Nah, tadi kalau digambar itu lingkaran berpotongan di titik A sama titik B. Nah, yang namanya titik itu pastikan di X, Y. Yang ini juga sama, X, Y. Nah, X, Y yang ini yang harus kalian cari. Nah, di sini kalau difaktorin, gimana nih cara pemfaktorannya? 3 ya, kalau 3 itu pasti 3 sama 1. Itu bukan? Terus 10x, 10 itu bisa 5 sama 2. Bisa juga 10 kali 1 itu kan 10 ya. Tulisnya di sini kali ya. 10x, di sininya x, gitu kan ya. Biar hasilnya positif, berarti positif di sini positif. Gitu ya, kita ulangi. X kali 10x dapat 10x kuadrat, x kali 3 3x, 1 kali 10x, 10x kalau ditambah dapat 13x, 1 kali 3 dapat 3. Ini ya, ini faktornya. Kemudian kita cari akarnya, berarti x sama dengan plus 1 pindah jadi min 1. Kalau yang ini berarti 10x sama dengan 3-nya pindah min 3. X-nya sama dengan min 3 per 10. Nah, ini X yang pertama, ini X yang kedua. Kita baru dapat X-nya. Sementara kalau titik itu butuh Y-nya. Nah, berarti sekarang tugas kalian adalah cari Y-nya. Buat cari Y-nya itu gimana? Boleh disubstitusi ke yang ini atau ke yang panjang ini. Tapi yang lebih gampang itu yang ini aja. Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau X-nya sama dengan min 1, kalian masukin ke sini.
Y sama dengan 3x tambah 2, kalian ganti x nya sama min 1, 3 kali min 1 itu min 3 ditambah 2, berarti y nya sama dengan berapa tuh? Min 1. Berarti titiknya yang pertama itu ada di min 1, min 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika x nya sama dengan min 3 per 10, disubstitusi juga sama, y sama dengan 3x ditambah 2, berarti y sama dengan, kelihatan kan ya, 3 dikali x nya ganti min 3 per 10 gitu ditambah 2, berarti y sama dengan, masih kelihatan nggak? Terus yang ini kalau dikali berarti dapat min 9 ya per 10. Nah yang ini 2 itu sama aja kayak 20 per 10 kan, biar sama aja penyebutnya, berarti kelihatan nggak, min 9 tambah 20 dapat 11, berarti 11 per 10. Berarti titik yang kedua kalian punya x nya min 3 per 10, 11 per 2 per 10 gitu. Oke, ini jawaban kalau pertanyaannya titik potong. Tapi kalau pertanyaannya posisi, pakainya diskriminan. Sampai sini paham ya? Nah, terus ada lagi sih. Caranya nggak cuma ini. Ini kan pakai cara diskriminan. Ada satu lagi caranya menggunakan jarak. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua menentukan posisi, yaitu cara kedua gini ya, yaitu menggunakan jarak. Kasusnya masih sama. Misalkan di sini lingkaran, posisinya ini di luar, ini menyinggung, ini dia memotong. Ini misalkan pusat lingkaran. Misalkan Bu Heni kasih nama garisnya adalah apa ya? PX ditambah QY plus Z sama dengan 0. Ini nama garisnya. Nah, terus kalau misalkan ini pusatnya, ini garisnya ada 3 kemungkinan. Kalau dari sini ke pinggiran sini, ini namanya apa? Jari. Nah, buat dapat posisi, kalau pakai rumus jarak ini kita manfaatin jarak, kemudian kita manfaatin juga jari-jari. Nah, berarti karena ada jarak dan jari-jari kan bisa dicari pakai rumus yang kemarin. Nah, kalau jarak itu untuk menentukan jarak, rumusnya adalah nama garisnya si PX tambah QY ditambah Z, jadi dia harus sama dengan 0, 0-nya nggak usah ditulis tapi per akar dari angka di depan x-nya dikuadratin, berarti p kuadrat, ditambah angka di depan y-nya, q-nya juga dikuadratin. Nah, karena jarak itu kan nggak mungkin negatif, makanya di sini kita kasih tanda mutlak supaya hasilnya nggak negatif, gitu ya. Ini adalah rumus jarak. Terus kemungkinannya apa aja tadi? Kemungkinannya kan yang pertama itu ada di mana tuh? Di apa sih? Garis memotong gitu ya. Memotong di 2 titik. Ini garisnya memotong di 2 titik, berarti yang ini. Dari sini sampai sini, ini jaraknya. Dari sini sampai sini, ini jari-jarinya. Panjangan siapa? Panjangan jari. Jadi ketika dia memotong di 2 titik, si jaraknya pasti hasilnya lebih kecil dari si jari gitu ya. Kemudian yang kedua, garisnya menyinggung. Kalau menyinggung berarti kita pakai garis yang kedua yang ini, menyinggung. Dari sini tengah-tengah ke sini, ini namanya jari-jari. Tapi dari titik pusat ke garis juga namanya jarak. Karena sama-sama panjang berarti jarak dan jari-jarinya sama, kedudukannya dia menyinggung gitu ya. Yang terakhir, kalau dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung gitu ya. Nih, tidak memotong dan tidak menyinggung, garis yang ketiga yang di luar sini. Dari sini sampai sini, ini namanya jari-jari. Dari sini sampai yang ujung sini, ini namanya jarak. Jaraknya segini, jari-jarinya segini, lebih panjang si jaraknya. Jadi ketika si jaraknya lebih besar dari si jari-jari hasilnya, maka kedudukan si garisnya itu adanya di luar, yaitu tidak memotong maupun menyinggung. Gitu ya. Bu Heni kasih contoh 1 atau enggak 2. Contohnya biar cepat aja nih. Contohnya kita apa ya? Contohnya beda aja deh. Contoh yang pertama, misalkan selidiki ya, mati ya lampunya ya. Selidiki. Oke, kita lanjut ya. Selidiki hubungan
lingkaran. Di sini Bu ini punya lingkaran X min 2 dikuadratin ditambah Y plus 3 dikuadratin sama dengan 25 terhadap garis, namanya garisnya itu 3X min 4Y aja ditambah 7 sama dengan 0. Nah, disuruh selidiki nih hubungannya apa. Nah, tapi kita di sini nggak mau pakai cara yang ini. Tapi kalau kalian mau pakai cara yang ini nggak apa-apa. Nah, kalau mau pakai cara yang ini, yang tadi, berarti harus dijadiin yang ini X sama dengan atau Y sama dengan. Nggak boleh kayak gini langsung ya. Nah, sekarang kita ngerjainnya pakai metode jarak gitu ya. Yang perlu kalian cari tadi harus apa? Harus jari-jari sama pusatnya dulu ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan di sini persamaan lingkaran yang ini, bisa langsung dicari pusat dan jari-jarinya pakai materi yang kemarin. Pusat dilihatnya dari sini, di sini. Karena ininya min 2 berarti 2 plus 3 berarti dia min 3. Dapat deh pusatnya. Ini A-nya, ini B-nya. Terus jari-jarinya gimana? Jari-jarinya karena bentuknya masih bentuk baku, ya udah dilihat dari yang belakang. 25 itu sebagai apa? R kuadrat. Kalau R kuadratnya 25 berarti jari-jarinya sama dengan 5. Udah dapat jari-jarinya 5. Nah, terus sekarang kita harus cari jaraknya. Buat menentukan jarak itu kan rumusnya tadi apa? Mutlak dari nama garisnya. Nama garisnya siapa? Nama garisnya tadi 3X min 4Y ditambah tuh 7 per akar dari angka di depan X 3 dikuadratin ditambah angka di depan Y nya min 4 ditulis, min 4 dikuadratin gitu ya. Berarti jarak sama dengan mutlak dari, nah kalau jarak itu kan nggak mungkin dalam bentuk variabel X sama Y. Nah, X sama Y nya diganti sama apa? Sama pusat. Ini sebagai X nya, ini sebagai Y nya. Kalian ganti ke sini, berarti 3 dikali 2 dikurangin 4 dikali Y nya ganti min 3 ditambah tuh 7 per yang bawahnya akar dari 9 tambah 16 25 akar 25 berapa? 5. Langsung aja ya. Berarti jarak sama dengan mutlak dari 3 kali 2 6 min 4 kali min 3 berarti berapa tuh? 12 ya. Ditambah 7 per 5. 6 tambah 12 berapa? 18 tambah 7 25 bagi 5 berapa? 5. Jaraknya 5. Ternyata jaraknya 5. Kemudian tadi jari-jarinya 5. Oh, ternyata jarak dan jari-jari sama. Kalau jarak dan jari-jari sama, artinya apa tadi? Menyinggung. Jadi posisinya yaitu menyinggung. Menyinggung tuh nempel. Jadi kalau digambar gini, ini lingkaran, ini garisnya menyinggung di sini. Gitu ya. Paham? Nggak kelihatan ya? Ini nih. Oke, menyinggung. Oke ya. Satu lagi kali ya, yang terakhir. Sini aja. Contoh yang kedua. Tentukan, ini agak beda nih. Tentukan persamaan. Ya, mati lagi. Why? Ya udahlah, tentukan persamaan lingkaran, kelihatan nggak ya? Lingkaran, semoga kelihatan. Persamaan lingkaran yang berpusat di, pusatnya itu di mana tuh? Di titik 2, min 3 dan menyinggung garis 3X min 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Dia nggak minta apa tuh namanya, nggak minta posisinya di mana, karena udah jelas di sini posisinya menyinggung. Yang dia minta adalah persamaan lingkaran. Jadi kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan mintanya posisinya apa, di mana, terus tapi persamaan lingkarannya ada, nama garisnya ada. Tapi kalau yang ini nggak ada, adanya cuma nama garis sama pusatnya doang, tapi kalian disuruh cari persamaan lingkaran. Nah, karena di sini yang ditanya adalah persamaan lingkaran, materi sebelumnya kalau nyari persamaan lingkaran itu butuh pusat dan butuh jari-jari. Nah, persamaan lingkaran itu kan rumusnya apa? X min A dikuadratin ditambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Butuh A, butuh B, sama butuh R. Nah, di sini pusatnya udah ada, 2 sama min 3. Taruhlah di sini. Jadi X min 2 dikuadratin
ditambah Y min B nya min 3, min 3 berarti plus 3 kuadrat, sama dengan R nya nggak ada, berarti sekarang kalian cari R nya di mana. Nah karena ada keterangan menyinggung itu kan tadi artinya apa, jarak dan jari-jari sama, berarti untuk nyari jari-jari sama aja kayak nyari jarak, berarti R sama dengan mutlak dari jarak. Nama garisnya 3x min 4y ditambah 7 per akar dari angka di depan x3 dikuadratin 9 ditambah angka ini min 4 dikuadratin 16 gitu ya. Berarti R sama dengan mutlak dari, nah x sama y nya diganti, x nya berapa tadi, x nya kita ganti sama pusatnya 2 ya, berarti 3 kali 2 min 4 dikali y nya berapa tadi, min 3 ditambah 7 per bawah itu 9, 16, 25 akar 25 dapat 5 gitu. Berarti R nya sama dengan 6 tambah 12 tambah 25 bagi 5 dapat 5. Ternyata jari-jarinya 5. Karena jari-jarinya 5, kalian masukin ke sini 5 dikuadratin, 5 kuadrat gitu. Udah selesai. Tapi kalau mau dijabarin boleh jabarin ke bentuk umum sama kayak materi yang sebelumnya. Berarti kalau dijabarin jadi x kuadrat, y dikuadratin berarti y kuadrat. 2 kali min 2 min 4 kali x berarti min 4x. 2 kali 3 6, 6 dikali y berarti plus 6y. Nah yang ini min 2 dikuadratin 4 ya, 4, 3 dikuadratin 9, 4 tambah 9, 5 kuadrat 25 boleh pindah min 25 sama dengan 0, berarti jadi x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x plus 6y, ini tambah ini 13 dikurangin 25 min 12 sama dengan 0, dapat persamaannya ini. Boleh sampai sini juga tergantung pilihan gandanya itu ya. Jadi materinya sampai sini aja, tolong dipahami berkali-kali. Kalau belum jelas juga boleh diulang videonya, kalau masih paham juga boleh tanya Bu Heni gitu ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.